Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk, ya Rabbi bil dulu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, sebelumnya kita mulai pengajian Nahwu. Ini kemarin libur ya? Ya libur, maksudnya Nahwunya enggak ya? Apa ngaji mah terus? Kalau kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif, para tokoh masyarakat, tokoh kiai ya. Di Pulau Jawa, di Indonesia semuanya, di dunia lah istilahnya. Mudah-mudahan barokah kita menghadiahi Fatihah kepada para sesepuh, para orang tua. Kita senantiasa diberi ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul azizan jami'a wali songo wa khususan Mbak Khalil Bangkalan Madura wa ilaruh Mbak Hasyim Asari Jombang wa ilaruh Mbak As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ilaruh Mbak Mas Siddiq Jember wa ilaruh Mbak Hamid Pasuruan wa ilaruh Mbak Selagah Pasuruan wa ilaruh Mbak Soleh Semendi Pasuruan wa ilaruh Mbah Bisri Mustafa Rembang, Maimun Super Sarang Rembang, wa ilaruh Mbah Dula Salam, Mbah Sal Mahfud Hajin, wa ilaruh Mbah Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Makmun Kudus, wa ilaruh Abu Dian Abah Anom Tasikmalaya, wa nahusan ilaruh Mbah Kiai Yusuf Taujiri Garut, Wiraro Kang Aib Cirebon, wana khusus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sekuteng ya? Sekuteng apa putu? Mau nggak? Nah, kalau mau udah beli sono.
Mau ki? Beli. Loh. Itu kan kue putu lewat, nasi goreng lewat, bakso lewat. Lah kalau pada mau lah beli. Lah yang larang siapa? Lah kan begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wal wasfu yamna'u ma'a thalathati waznin ma'a thalathatin waznil fi'li ka ahmaro wa ashkoro. Coba kalian buka kamus. Ashkoro itu, kalau saya sih udah buka Munjid. Nah, coba kalian buka kamus Muhammad Yunus itu loh. Apa ashkoro? Kalian bukanya sakoro ya. Wa asfaro wa ahdoro wa ma ziyadatil alifi wan nuni kama fi sakrona wa ma'al adlil tahqiqi kama tsna wa thulatha wa ruba'a dan seterusnya. Wal wasfu, dan bermula isim sifat. Wasf itu namanya wasfiyah. Kalau kemarin kan apa itu? Alamiah. Nah, udah dibahas. Untung di papan tulis belum dihapus ya. Nih, wasf itu ini kok nggak bisa? Wah, salah ini masukinya. Balik. Nah begini nih. Lah, buat. Wah, Aska ini buat mainan mulu lu Kak. Udah segitu aja. Nih, kan kemarin nih. Ini alamiah. Berarti sekarang nanti belum ditulis, sekarang belum dibahas kan? Wasfiyah. Ini kan 9. Ini kan masih kurang. Segot muntahal. Udah ya. Oh iya kan ini mempunyai pasangan gitu loh. Nah, alamiah sama wasfiyah. Nah, kalau bisa kan ini sumber utamanya alamiah, yang kedua wasfiyah tuh. Itu wasfu, wal wasfu, dan bermula isim sifat atau wasfiyah kalau ininya. Tamna'u, yamna'u itu mencegah apa al wasfu? Mencegah maksudnya mencegah ini gandeng sama wasfiyah itu harus ada pasangannya. Ma'a thalathatin, bersama 3 perkara, 3 kelompok. Thalathatin itu mubdal minhu, badalnya waznil fi'li, yaitu wazan fi'il. Waznil fi'li yaitu wazan fi'il. Nah ya sekarang mati. Sekarang wasfiyah tapi gandengnya sama wazan fi'il, itu ka ahmaro, seperti ahmar. Maknanya ahmar merah. Yang merah itu kalau laki-laki. Kalau muannas hamro. Nah kalau hamro nanti isim ghairu munsharif, tapi itu namanya alif taknis. Ahmar, hamro. Ya, muannasnya wa askor. Apa askor tadi? Askor, udah lihat belum? Santi buka belum? Ani, kalau saya buka askor, ini termasuk bahasa saya kok nggak hafal. Askor ini kalau di Munjid itu kitabnya gede segini. Serius, gede, harganya kok 400.000. Kamus itu launun ini begini, yu'khadhu min ahmar wa asfar. Kalau di situ apa? Ada nggak kalian? Pink bukan? Justru saya maunya tuh pink gitu loh. Jadi warna yang di yu'khadhu. Ini kalau launun yu'khadhu. Warna yang diambil dari bahan dasar merah dan kuning. Kalau merah sama kuning disatukan jadinya apa? Kalau saya bilang mah pink. Ya. Nah itu loh. Nah itu yang dimaksud dengan
As pakai shin, ingat-ingat. Wa askor gitu ya. Yaitu warna pink. Kalau saya bilang mah, udah mat majuin aja mat. Enggak usah lu pindah-pindah. Majuin aja lagi. Biasaan kamu ini, makanya goyang-goyang semua gambarnya. Majuin aja, majuin. Ini enggak terlalu goyang-goyang mulu. Kasihan yang ini gambarnya ngeblur gitu loh. Udah dibilangin besok-besok maju aja, nggak usah dirubah-rubah. Ngapain lu maju mundur. Wa asfar dan asfar. Maknanya asfar kuning. Wa ahlor dan ahlor. Maknanya ahlor yang hijau. Itu yang pertama. Wa ma'a ziyadatil alifi wa nuni. Yang kedua, gandeng bersama ziyadah alif nun. Wa ma'a ziyadatil alifi wa nuni. Dan bersama ziyadah alif nun. Kama sebagaimana contoh fi sakrona di dalam lafaz sakrona. Maknanya sakrona orang yang mabok, itu sakron. Wa ma'al adli tahqiqi dan ada yang adil at-tahqiqi yang nyata. Kamasna seperti masna. Maknanya masna dua. Nah, itu terambil dari gubahan dari ifnaini. Kemarin di yang lengkap ya. Kalau kalian masih ingat, bukan kali ingat ya, memang kudu diingat. Itu yang paling lengkap di mutamimah. Oh, gitu loh. Ya kalau kalian kelewat ya bisa nonton di YouTube. Itu kan. Nah, kalian kelewat nih umpamanya. Ah udah nonton ulang di YouTube kan gitu. Cuman jangan alasan kayak Santi. Ya enggak mau ngaji ntar nonton di YouTube aja. Beda barokahnya lah. Jelas itu. Pemahamannya beda. Gitu loh. Wa sulasa dan sulasa. Mana sulasa 3. Terambil dari kata salasatan. Wa ruba'a dan ruba'a. Maknanya ruba'a 4. Terambil dari kalimat arba'atan. Udah segitu dulu. Wa kadzalika idza wujida fil ismi itu lain poin. Nah ini mumpung belum kalian hapus, diperhatikan. Jangan digoyang-goyang ya, ngeblur gambar. Di mana enaknya nih? Kalau yang ini yang satu kemarin disebut alamiah. Ini saya buletin lagi biar tegas. Sekarang yang kelompok kedua adalah wasfiyah. Maksudnya wasfiyah. Nama lainnya kadang-kadang disebut dengan isim sifat. Yang dimaksud isim sifat ya apa namanya, nama plus benda itu isim sifat. Nama plus perbuatan, orang plus perbuatan, begitu loh. Itu namanya isim sifat. Contohnya wasfiyah ini bisa mencegah tanwin. Nih, kalau yang atas alamiah, jadi biar saya nggak turun naik lah. Alamiah bisa mencegah tanwin kan. Pertama wazan fi'il, kedua ziyadah alif nun, ketiga taknis, yang keempat tarkib masji, kelima adl, keenam ajam. Kan itu. Nah ini 3, yaitu wazan fi'il, ziyadah alif nun dan adl. Taknis enggak, tarkib masji enggak ada, ajam enggak ada. Artinya wasfiyah bisa mencegah tanwin apabila gandeng dengan 1 wazan fi'il. Diperhatikan maksudnya wazan fi'il bagaimana? Ini contohnya wazan fi'il adalah ahmar. Disimak coba. Ahmaru yang merah, asfaru yang kuning, aswad yang hitam, hijau,
Seperti ngomong hijau. Akhdar tuh hijau. Sama-sama hi. Ya, ntar hiu. Gitu lagi. Nah, maksudnya bagaimana? Wasfiyah apabila gandeng sama wazan fi'il, maka lafaz tersebut ghairu munsharif. Ahmar diperhatikan, kalian harus latih. Pertama, yang namanya perbuatan tok itu khusus. Kalau isim sifat, ya isim sifat itu baik isim fa'il atau yang sejenis lah. Isim fa'il, isim maf'ul atau yang sejenis. Itu menunjukkan zat dan perbuatan. Nah, kalau merah tok itu kan namanya humroh. Warna merah itu humroh. Gitu. Kalau warna kuning itu sofroh. Gitu loh. Kalau warna hitam itu saudaan lah. Apa? Sud ya. Ini humroh itu warna merah, enggak yang merah enggak. Adapun kalau yang merah dalam arti umpamanya as-sayyaratul umpamanya as-sayyaratul humroh, tapi jarang ini. Gitu ya. Ini jarang sekali. Ini sifat-sifatnya sifat ini mausuf. Kalau ini ahmar itu yang merah. Nah, dalam kata-kata maka inilah namanya wasfiyah atau isim sifat menunjukkan zat. Zat itu kan berarti sesuatu. Umpamanya apa nih yang merah? Ya udah sesuatu yang merah lah. Ini umpamanya ya apalah yang merah umpamanya. Bajunya Rizky, bajunya Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas ya, merah. Perempuan siapa? Oh ini Lasmini berdua. Lah merah. Ya. Yang merah. Yang itu kan menunjukkan orang. Ya kan? Merah warna. Nah, udah gitu itu sifat yang namanya yang. Itu kan wasfiyah. Saya hapus lagi. Ini diperhatikan, ini agak jelimet. Ahmar itu mengikuti wazan af'al. Seperti yang paling atas sono Ahmad. Bisa dipahami nih? Maka asfar, ahdor termasuk afdol. Itu kan isim tafdil. Itu enggak ghairu munsharif. Gitu loh. Akram kan gitu. Nah, itu termasuk ghairu munsharif itu yang pertama. Jadi kalau isim kok ada wasfiyah, kemudian ada wazan fi'il, maka isim tersebut tidak boleh ditanwini. Kalian baca ahmarun nggak boleh, aswadun nggak boleh. Bisa dipahami kan? Nyambung nih. Nah, itu kantongin dulu. Karena yang kedua, wasfiyah gandeng sama ziyadah alif nun. Tambahan alif dan nun. Contohnya bukan nama tapi wasfiyah. Kalau yang nama kan kemarin itu Utsman, nih masih ada nih. Utsman, Affan, Bakron ya kan? Orang mabuk itu bahasa Arabnya sakron. Sakronu atau sakrona. Nah, itu ini loh sakronu nggak boleh, sakronun nggak boleh. Namanya isim ghairu munsharif, tidak menerima tanwin. Nah, itu nggak boleh ditanwini. Nah kan pasti timbul pertanyaan, kalau isim itu ghairu munsharif tidak boleh ditanwini, manek munsharifnya apa? Manek itu pencegah tanwinnya apa? Nah ini sebutkan. Pertama wasfiyah, kedua nisbatnya ini ziyadah alif nun. Saya difahami nih? Nih sampai sini paham nih? Beda sama yang atas. Kalau ini kan nama. Nih Utsman, Affan, Bakron. Gandengannya kan alamiah nama. Kalau di sini sakron,
Ya, atau mungkin kalau haus, atasan. Orang kehausan. Atosa kan fahuwa atsan. Nah itu orang kehausan nggak boleh ditanwini juga. Gitu loh. Godban, marah. Orang yang marah. Godibun itu bisa godban. Loh gitu loh. Bisa dipahami nih. Harus dibeda. Maksudnya dipahami, kalian harus bisa membedakan antara ziyadah alif nun yang ada pada wasfiyah dan ziyadah alif nun yang pada alamiah. Oke? Yang ketiga, adl, gubahan. Kalau yang di atas barusan saya hapus, Umar, Zuhal, itu diantaranya. Kalau di sini adl umpamanya yang ikuti wazan maf'alun. Ini sederhana. Kalau di mutamimah lengkap. Yang ikuti wazan fu'ala, fu'alu, seperti usyaro. Nah kalau di sini cuma ngikuti wazan maf'alun, masna, kemudian maslas, ya kan? Maslas, maslasu atau maslasa, marba, dan seterusnya. Masna ini terambil dari kata-kata isnaini, isnaini. Dua kali. Umpamanya termasuk ini belum selesai, udah ini dulu. Isnaini, isnaini. Masuklah kalian semua, masna, dua orang. Nah kalau ngomong isnaini kan panjang. Nah, orang Arab mempunyai rumus masna. Masuknya dua orang. Jelas nih? Udah gak usah ngeliat kemana-mana. Iksan, lihat kemari aja. Ngeliatin siapa? Iya kan? Di sini nggak ada, saya tambahin. Kadang-kadang ngikuti wazan fu'ala. Ini saya tambahkan. Ini kan ini contoh yang di kitab kan ini. Mengikuti wazan maf'alun, maf'alu. Ya, ada yang ngikuti wazan fu'alu. Ini saya tambahkan. Ya seperti akhadan menjadi ukhada. Ini loh ukhada. Suna'a, dua. Kalau ini kan masna, ikuti wazan maf'al. Berarti kan ini beda. Ini fu'ala, ya. Dua isnaini itu bunyinya suna'a. Nah, kok tiga? Sulasa. Maka bisa maslas, bisa sulasa. Empat. Bisa marba. Ini sakharokatin. Marba'u. Bisa juga ruba'ah. Kok 5 umpamanya khumasa. Ini nyambung kan nih? Nah gitu loh. Kok 6 bisa masdas, bisa sudasa. Kok 7 bisa masba, bisa suba'ah. Kok 8 bisa masman, bisa sumana. Kok 9 udah mau vaksin, karena katanya mau ada vaksin. Biar cepat masuknya 9 tapi tetap jaga jarak. Umpamanya itu boleh 9 itu apa? Tis'atun kan? Berarti tis'atun matsa. Bisa juga tusa'a. 10 biar lebih cepat lagi. Ma'syar. Udkhulu ma'syaro. Masuklah 10 orang. Itu kan itu wazan maf'al. Ya kan? Masna, maslas, marba, mahmas, masdas, dan seterusnya. Biar dipahami kan? Nah itu termasuk tipe isim ghairu munsharif. Oke, saya anggap sudah cukup. Yang kalian punya fotokopian ya tinggal tinggal diulang-ulang. Nah yang 2 bawahnya ini
Ini penyempurna. Nih, ini. Segot Muntahal Jumu dan Taknis. Ini ya Asmawi ini ya termasuk kitab syarah, tapi kan kitab syarah tipis. Jadi pembahasannya ya memang enggak semaksimal ketika di Mutamimah atau yang kemarin Fawakihul Janiyah. Cuma lu perhatiin, ngerti? Kayak majuin aja. Lu bilangin ngeyel sih lu. Kalau enggak besok ganti aja lah adminnya. Wa kadzalika, dan seperti itu isim ghairu munsharif idza wujida, ketika dijumpai fil ismi, di dalam isim, apa illatani, dua illat. Oh, apa illatun ya? Illatun, satu illat, takumu yang menempati apa illat, maqamal illataini, pada tempatnya dua illat. Ini saya nggak mau ngegas nih. Ini nyampe isim ghairu munsharif ini udah. Takut kalian nggak nyambung yang anak-anak baru. Kan gitu. Karena ini juga membutuhkan pemahaman yang cukup serius gitu. Kama, sebagaimana isim ghairu munsharif la fi sighati muntahal jumu'i, yang ada pada sighat muntahal jumu'. Wa huwa, dan bermula muntahal jumu'. Jangan kayak sighat kan muannas. Wa huwa, dan bermula muntahal jumu', kullusmin, itu setiap isim, ba'da alifi taksirihi, yang setelah alif taksirnya kullismin, ba'da alifi taksirihi, yang setelah alif taksirnya kullismin, harfani, bermula dua huruf. Sawaun, itu sama saja, karena ada fi awalihi, itu di dalam awalnya isim, al-mimu, apa mim, kamasa jida, seperti contoh masa jida. Aula atau tidak mim, aula atau tidak harokatin, ntar bacanya awalan lagi. Aula atau tidak mim, kasowami'a, seperti lafadz sowame, maknanya sowame gereja. Bukan gereja sih, tepatnya mah sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Kalau gereja itu kanisah, zamannya kanais. Au ba'da, itu yang pertama. Ini kalau bagi pemula ribet bedain jamak taksir yang mengikuti sighat muntahal jumu' gitu loh. Au ba'da alifi taksirihi, atau yang setelah alif taksirnya kulismin, salah satu akhrufin, bermula tiga beberapa huruf, au satuha, yang bermula huruf tengahnya salah satu akhruf, sakinun, itu mati, sukun. Sawaun, itu sama saja. Bener ya? Karena ada fi awalihi, itu di dalam awalnya muntahal jumu' atau kullusmin, almimu sawaun, kana, apa, itu isimnya kana. Almimu, apa, huruf mim, kamasobiha, seperti contoh masobih. Masobih itu jamaknya misbah, maknanya lampu atau pelita. Aula, atau tidak berupa mim, kakonadila, seperti lafadz konadila, maknanya konadil sama, mufrad dari kondalatun, atau ada yang baca kondilatun, maknanya lentera. Kakonadila, seperti lafadz konadil. Konadil itu yang dimaksud konadil adalah lentera-lentera. Wasayatina,
Dan seperti lafaz syayatin, jamannya syaiton, setan-setan. Nah itu syayatin. Kalau masobih kan awalnya huruf mim. Konadil, syayatin, nah, itu kan enggak berupa mim, gitu loh. Wa afarito, wa afarita dan afarit. Afarit itu zamannya ifrit itu. Jin ifrit. Itu afarit. Tanggung biar sekalian jelasinnya. Wa kadzalika, dan seperti itu sigat muntahal jumu dalam ghairu munsorib. Ma bermula lafat fihi yang itu tetap di dalam ma. Alifut ta'nisi bermula alif ta'nis. Al mamdudati yang mamdudah yang dibaca panjang. Wahua dan bermula, ini kaidah lagi. Apa namanya? Kaidah-kaidah yang memang harus dihafali, harus diingat-ingat. Itu kaitannya kan ilmu nahwu. Memang kalau nggak ingat kaidah ya nggak paham, kan gitu kan. Wahwa dan bermula alif ta'nis mamdudah. Kullu alifin itu setiap alif. Qoblaha yang itu sebelum alif. Alifun bermula terdapat alif. Jadi ada alif sebelumnya juga alif. Tapi fatuk labu. Maka diganti apa alif yang barusan. Alif yang qoblahu. Qoblaha alifun itu. Ya alif. Diganti hamzatan pada hamzah. Itu yang pertama. Alifut ta'nis ma fihi alifut ta'nis al-mamdudah. Wa alifut ta'nis dan alif ta'nis al-maksurah yang dibaca pendek. Pembandingnya mamdudah adalah maksurah. Cuman itu contohnya aja nggak ada kan. Nah, karena memang Asmawi ini walaupun kitab syarah, tapi ya tetap syarah kitab kecil. Gitu loh. Tetap lebih lengkapan yang kemarin baru khatam Mutammimah atau Fawakihul Janiyah, itulah yang lengkap. Lengkap itu sebenarnya itu. Cuma kan ini Asmawi dibaca itu kan sebagai pelengkap supaya kalian ini termotivasi kaitannya baca kitab nahwu dasar Jurumiyah itu loh. Kitab-kitab apa namanya syarah-syarahnya Jurumiyah itu banyak sekali menandakan kitab Jurumiyah itu manfaat dan barokah banget. Begitu loh. Hampir nggak ada kitab nahwu maksudnya ya yang syarahnya itu selengkap Jurumiyah. Gitu lah. Ini Asmawi itu salah satunya. Udah lanjut. Wa alifut ta'nisi al-maksurah ya bermula alif ta'nis maksurah. Kullu alifin itu setiap alif maksurun. Ma qoblaha maksurun yang diringkas, maksudnya yang dibaca kosor, pendek maksudnya kosor itu. Apa ma huruf qoblaha yang sebelum alif. Udah titik. Tolong diperhatikan, disimak. Ini udah paham nih. Ini udah paham nih. Saya hapus ya. Ya karena nggak ada tempatnya kalau nggak saya hapus. Gitu loh. Udah hapus sudah. Ini diperhatikan. Kalau lu mau diri jangan digoyang-goyang. Kalau perlu ditatakin ama ambil bangku, ditatakin di atas bangku kan enak gitu loh. Jadi nggak menyiksa orang gitu. Goyang-goyang gua nggak enak di ini nggak majuin apa? Mau nggak resep pisan lu jadi admin mah. Setiap memajukan ron ribet mat lagi live mat. Udah. Nih udah simpel aja lah. Ini zakat muntahal jumuk nih salarin kemari. Ini alif ta'nis kemari. Muntahal jumuk adalah setiap isim yang ngikuti gampangnya ngikuti wazan mafa'il, mafailu,
kadang-kadang fawail. Ini satu paket. Jadi nggak mesti harus mim, kadang-kadang juga selain mim. Atau mafail. Mafailu, kadang-kadang fawailu. Ini diperhatikan, kenapa kok sampai diulang dua begini? Ini menegaskan nggak mesti huruf awalnya mim atau yang lainnya, bebas. Ntar taunya yang nggak ngerti sangkanya harusnya mim, nggak mim pun boleh. Jadi ini namanya mafail, ini namanya alif taksir. Ini spidol kok dikontrol habis. Spidol itu kan udah dipakai berkali-kali ya pasti habis diisi lah. Ini namanya alif tak. Ini satu di sini alif taksir. Gitu loh. Jelas. Nah, alif taksir ini setelahnya ada dua huruf. Ain sama lam. Di sini juga sama nih alif taksir. Sama. Ada yang setelah alif taksir 3 huruf, tapi huruf yang tengahnya mati. Ini alif taksir. Ini 3 huruf. Huruf tengahnya kan ya nih dibaca sukun, jelas. Ini kok sama fawail, fawailu. Ini kan berarti 3 huruf. Ini namanya alif taksir. Ini juga sama alif taksir. Ini paham nih? Pahami dulu ini. Nah, kalau ini udah paham, tinggal dibedakan. Sawaun, sama saja kana fi awalihi mim al-mimu amla. Nah, huruf awalnya itu mim atau tidak. Yang ikuti wazan mafail yang berupa mim, masobih atau masajid, masajidu atau masobihu. Oh, masobih enggak. Mawade aja, mawade. Tuh. Kalau masobih di sini. Ini kan huruf awalnya mim. Nah, ya kan? Atau tidak berupa mim. Tuh. Fakihatun. Contoh mah bebas saja. Mau bikin contoh apa kek? Fakihatun fawakihu. Tuh, jelas. Dan ini sayang mem tadi masobihu. Yang ini umpamanya dananir, dinar, dananiru ya. Ifrit lah. Apa tadi afarit ya. Kalau contoh di situ, biar nyambung lah. Sayatin termasuk dananir kok sama lah. Dananir termasuk banyak tadi sayatin, afarit, ya kan? Nah, ini masobi huruf awalnya mim. Tapi dananir atau sayatin atau yang lainnya itu huruf awalnya tidak berupa mim. Itu bisa difahami nih. Nah, supaya nyambung. Ini 1 poin. Udah diem. Mau ngapain? Repot amat sih, makanya goyang-goyang terus. Udah diem aja. Waduh, saya disuruh ngasih tahu mulu, ntar sanganya marah-marah saya. Banyakan gerak sih lu, adminnya. Makanya rusak gitu loh. Berarti kan ini namanya disebut dengan segot muntahal jumu. Begitu loh. Bisa dipahami nih. Nah, tinggal satu lagi yang namanya taknis. Kalau taknis versi di sini cuman alif. Kan kemarin tak udah dibahas, ya. Taknis itu adalah alif taknis, maksudnya di sini terbagi 2. Ada alif taknis namanya mamdudah, ada namanya maksuroh. Mamdudah itu setelah alif ada hamzah sebelumnya alif. Umpamanya sokhro. Ini kok gak munsorib. Sokhro u. Ini hamzah. Sebelum hamzah ini alif.
Maksuroh contohnya umpamanya khubla, perempuan yang hamil, sama dengan ulya. Cuman kalau ulya kadang-kadang begini. Nah begini ulya. Ya, ini namanya alif tapi maksuroh. Kalau yang atasan namanya mamdudah. Bisa difahami nih? Nah, udah itulah di antara kesimpulan-kesimpulan isim-isim ghairu munsharif. Kalau di global semuanya ada 11. Walaupun di sini tertulis cuman 9. Kan gitu. 9 itu apa hitungan globalnya, kalau dirinci ya 11. Loh kenapa kok bisa 11? Karena alamiah sama wasfiyah itu kan seperti sentral tadi. Alamiah tadi gandeng sama 6 perkara kan gitu. Nah kalau wasfiyah berarti gandeng sama 3 itu ada udah 9 kan gitu. Ketambahan sama sigot muntahal jumu. Nah sigot muntahal jumu dan alif taknis itu mencegah tanwin, cuman elatnya 1 kan gitu. Kalau yang wasfiyah sama alamiah tadi kan elatnya 2. Sigot muntahal jumu itu hanya sigot muntahal jumu tok yang mencegah tanwin. Oke ya, segitu dulu. Berapa menit, Mat? Udah 40 menit aja. Ibadah Allah.